Halo Sobat ASN, di video kali ini kami hadir untuk menyampaikan hasil benchmarking virtual kami mengangkat praktik terbaik PT Kereta Api Indonesia sebagai cermin transformasi bagi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menghadirkan layanan bus listrik yang berakhlak. Benchmarking yang kami lakukan mengacu pada PT Kereta Api Indonesia, sebuah BUMN yang telah berhasil menjadi pelopor transformasi transportasi digital di Indonesia. Dengan visi menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia, KAI telah mewujudkan digitalisasi total sistem pemesanan dan pembayaran, elektrifikasi moda melalui KRL, LRT, dan kereta cepat, serta standar pelayanan pelanggan kelas dunia. Yang paling relevan untuk kita pelajari adalah bagaimana KAI menerapkan nilai akhlak dalam setiap lini layanannya, dari frontliner yang ramah, teknisi yang kompeten, hingga sistem tiket tertutup yang memastikan tidak ada satupun badapatan yang bocor. Inilah mengapa PT KAI kami tetapkan sebagai kompas transformasi, standar ideal yang menjadi acuan perbaikan bagi Dishub Medan. Kini kita beralih ke institusi yang kami pelajari, Dinas Perhubungan Kota Medan, ujung tombak mobilitas warga di kawasan Meibidang, Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Dengan misi mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Dan Dinas Perhubungan bukan lagi instansi yang sekedar berencana. Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan secara resmi mengoperasikan 5 koridor bus listrik ramah lingkungan, mengimplementasikan pembayaran QRIS dan e-tol secara penuh, serta melakukan digitalisasi manajemen lalu lintas melalui ATCS. Ini bukan sekadar inovasi teknis, ini adalah bukti nyata bahwa birokrasi daerah mampu bergerak cepat, adaptif, dan berani. Dinas Perhubungan Kota Medan sudah memiliki modal yang sangat kuat dan sedang melaju dalam jalur transformasi yang benar, yaitu jalur yang sama dengan PT Kereta Api Indonesia. Kota Medan telah memasuki era baru transportasi publik. 5 rute bus listrik kini mengaliri inti kota, melayani ribuan warga setiap harinya dengan sistem pembayaran 100% non-tunai. Ini adalah titik tolak yang kuat, bukan hanya soal armada yang modern, melainkan tentang komitmen menciptakan transportasi yang nyaman, tepat waktu, dan transparan. Fondasi inilah yang menjadi dasar kami melakukan benchmarking terhadap PT KAI untuk melihat sejauh mana Medan sudah sejajar dan kemana lagi kita harus melangkah. Nilai pertama, berorientasi pelayanan. PT KAI dikenal dengan standar hospitalitas frontliner dan kenyamanan gerbong yang konsisten di seluruh jaringannya. Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan filosofi yang sama, menghadirkan bus listrik dengan fasilitas yang modern dan suasana yang nyaman dan juga senyap. Nilai kedua, akuntabel, dan ini adalah poin keuangan terkuat dari benchmarking kami. PT KAI menerapkan sistem tiket tertutup atau closed loop yang menutup setiap celah kebocoran pendapatan. Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan langkah yang sama dengan PT KAI, yaitu melakukan digitalisasi penuh melalui QRIS dan e-tol, sehingga setiap pendapatan bus listrik tercatat secara sistematis. Nilai ketiga, kompeten. PT KAI memastikan keandalan layanan melalui sertifikasi ketat bagi awak sarana perkeretaapian. Masinis dan teknisi wajib menguasai teknologi terbaru mulai dari sistem mesin di asal elektrik hingga teknologi otomatis pada LRT untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional sesuai standar internasional. Dari sisi kompeten, Dinas Perhubungan tidak hanya membeli bus listrik, namun mereka melatih pengemudi dan teknisi secara khusus untuk menguasai teknologi yang secara mekanis sangat berbeda dari bus diesel. Nilai keempat, harmonis. PT KAI berhasil menciptakan keselarasan di stasiun dan kereta melalui penegakan budaya tertib. Dengan menghapuskan pedagang asongan dan memberlakukan larangan merokok secara total, KAI membangun ekosistem transportasi yang bersih, inklusif, dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dari sisi harmonis, Dinas Perhubungan Kota Medan menciptakan budaya tertib di ruang publik. Penumpang hanya boleh naik dan turun di halte resmi,
tidak ada yang boleh berjualan atau merokok di dalam bus. Tidak hanya membangun infrastruktur fisik, namun membangun kompetensi SDM dan budaya tertib masyarakat Medan. Nilai kelima, loyal. Loyalitas PT KAI diwujudkan melalui dedikasi menjaga konektivitas nasional. Komitmen ini bukan sekadar menjalankan bisnis, melainkan kesetiaan pada visi negara dalam menyediakan transportasi massal yang aman, rendah emisi, dan mampu menggerakkan roda ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Komitmen Dinas Perhubungan ini bukan sekedar tren. Ini adalah bentuk loyalitas nyata terhadap bangsa, khususnya terhadap visi Kota Medan yang bersih melalui Green Transportation. Loyalitas pada bangsa diwujudkan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui penghematan energi fosil dan pengurangan polusi udara yang kita rasakan bersama. Nilai keenam, adaptif. PT KAI membuktikan kemampuan adaptasi melalui lompatan kuantum. Mulai dari digitalisasi sistem tiket KAI Akses hingga pengoperasian transportasi berbasis rel otomatis LRT. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Medan mengambil langkah berani melompati era bus diesel langsung menuju elektrifikasi penuh. Tidak ada fase transisi yang lama, langsung tancap gas ke teknologi hijau. Nilai ketujuh, kolaboratif. Dan ini adalah fondasi yang membuat semua nilai sebelumnya bisa berjalan. PT KAI sukses membangun konektivitas antar moda dengan berkolaborasi bersama ojek online, taksi, dan pemerintah daerah untuk menciptakan area penjemputan terpadu. Penumpang tidak pernah merasa terputus dalam perjalanannya. Dinas Perhubungan Kota Medan membangun ekosistem yang serupa, berkolaborasi dengan PLN untuk menyediakan charging station, dan bermitra dengan operator armada untuk memastikan bus selalu siap beroperasi tepat waktu. Dari tugas benchmarking antara PT KAI dan Dinas Perhubungan Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan tidak lagi sekedar berencana. Melalui bus listrik dan sistem cashless, Medan telah berada di jalur yang sama dengan PT KAI dalam mewujudkan transportasi kelas dunia yang berakhlak. Mari kita terus dukung dan kawal modernisasi ini. Karena pelayanan publik yang prima adalah hak setiap warga negara. This is the number one. One is the loneliest number that you